Baiklah, kita akan berlanjut ke acara ketiga, yaitu paparan mengenai P2KP. Kali ini saya sendiri mungkin akan membawakan mengenai tips dan trik untuk mendapatkan SKP. Sebelumnya mohon izin juga kepada Prof, dokter, dan mungkin guru-guru sekalian, guru-guru saya, mohon izin untuk mencoba memaparkannya dengan secara lebih sederhana aja. Sebentar ya dokter ya. Share screen ya. Sudah muncul. Sudah muncul tuh, Ten? Sudah muncul tapi nggak bisa share screen ya. Dari Mbak Suci. Nggak bisa share screen ya saya, dok. Saya share dulu ya, dok ya. Sebentar ya, dok. Dari Suci aja barangkali tadi Teni sendiri ya? Iya, boleh deh Mbak Uci kalau nggak. Tadi sebetulnya sudah muncul loh, Dokter Teni. Oh iya, bisa coba saya ulang lagi ya, dok ya, sebentar ya. Feria, nggak bisa di... Kalau begini, oh ya muncul? Sebentar. Kalau di saya muncul? Ini bisa, ya. Baik, baik dokter, sudah bisa dok. Baiklah, hari ini dokter saya akan memaparkan tips dan trik untuk mendapatkan SKP. Seperti tadi sudah dipaparkan oleh Dokter Laura, Dokter Nuri, dan Dokter Dina bahwa ada 5 ranah yang harus dipenuhi pada pengisian resertifikasi, di mana ada 5 ranah tersebut yang terdiri dari pendidikan dan pelatihan, kinerja profesi, pengabdian profesi dan masyarakat, publikasi ilmiah, serta pengembangan keilmuan dan pendidikan. Adapun yang ditargetkan adalah 250 SKP dalam 5 tahun yang diharapkan dapat dibagi secara merata. Kelihatannya jumlah ini cukup besar, tapi sebenarnya kalau kita tahu triknya, kita tidak akan kesulitan untuk mengusinya. Nah, yang pertama yaitu mengenai ranah A, mengenai kinerja kegiatan pendidikan dan pelatihan. Yang pertama itu dokter sebaiknya memang rajin untuk mengikuti simposium atau webinar atau workshop, dan sekarang sudah banyak sekali yang diadakan. Dan kalau bisa ikut yang memang diadakan oleh Perdosri ataupun mungkin Perdosri cabang masing-masing, salah satunya oleh Perdosri Jaya itu rutin diadakan dan SKP-nya cukup besar. Dan kalau sekarang, kalau kegiatannya dari Perdosri, pasti sudah mendapatkan rekomendasi dari kolegium, dan tentu saja hal ini dapat dimasukkan langsung 100% konversinya atau SKP yang dihitung itu memang sesuai dengan apa yang didapatkan. Nah, tadi Dokter Nuri sudah menjelaskan juga bahwa ada konversi. Memang kita harus mengetahui juga kalau kita mengikuti seminar atau workshop ada 2 hal yang ingin dicapai. Mungkin karena memang keminatan dokter untuk mengetahui hal-hal tersebut, atau memang dokter ingin memperoleh SKP dan jumlah yang cukup besar. Tetapi kalau dokter memang ingin membesarkan SKP-nya, maka pilihlah kategori 1, di mana ini adalah bidang-bidang yang berkaitan erat dengan rehab seperti bedah saraf, geriatri, gizi klinik, jantung, neurologi, ortopedi, paru, dan sport medicine, di mana di sini konversinya 50 sampai 75%. Artinya kalau misalnya dokter mendapatkan 10 SKP, maka kalau 75% itu berarti dokter bisa memasukkan ke kolomnya nanti itu 7,5. Nah, kalau untuk kategori 2, anak bedah onkologi, bedah plastik, bedah torak, dan penyakit dalam, ini konversinya 25 sampai 50%. Dokter boleh memasukkannya 50% di sana. Kemudian kalau kategori 3, 0 sampai 25%, itu memang yang cukup besar dan kaitannya mungkin tidak berkaitan erat dengan rehab, tapi kita perlu ketahui juga.
Nah, yang berikutnya, jika dokter memang rajin untuk membaca jurnal dan menjawab pertanyaan uji diri, maka dokter akan mendapatkan 0,1 SKP per kali. Syaratnya adalah dokter menyertakan artikel dan majalahnya dengan pernyataan lulus dari jurnal. Karena sekarang memang cukup banyak yang memberikan self-assessment, dapat dimasukkan juga. Tetapi selama ini memang cukup jarang profesor atau dokter-dokter yang menyertakan hal ini dalam resertifikasi P2KB. Dan juga bila dokter memang rajin menelusuri informasi sesi EBM akan mendapatkan 0,1 SKP per kali dan diserahkan buktinya adalah rangkuman informasi dan nama situs serta tanggal akses pada database yang terakreditasi. Nah, untuk ranah B yaitu kinerja profesi, bila dokter ingin meningkatkan SKP, maka lakukanlah tindakan lebih banyak lagi selain dari pelayanan pasien. Karena memang kalau dilihat lebih dari 50 saja itu sudah mendapatkan 16 SKP. Dan juga kalau melayani pasien sebenarnya kalau kita hitung rata-rata 5 hari kerja, kurang lebih 260 hari kerja per tahun, maka kalau kita mau mendapatkan 30 SKP, sebenarnya cukup dengan 4-5 pasien per hari itu sudah mendapatkan 30 SKP. Rata-rata dokter di masa sebelum pandemi itu mendapatkan hal ini dengan gampang. Tetapi memang ketika masa pandemi ini mungkin ada kesulitan untuk pelayanan pasien, maka bisa didobelkan dengan melakukan kegiatan tindakan. Nah, untuk ranah B juga, jika dokter menyajikan makalah dalam acara ilmiah, jangan lupa untuk memberikan sertifikatnya karena akan mendapatkan 0,1 SKP per kali. Dan juga bila melakukan kajian mitra bestari atau peer review di lembaga yang dikenal atau resmi, dokter bisa menyertakan juga portofolio dan nama lengkap dokter untuk mendapatkan 0,1 SKP. Dan kalau misalnya ada audit-audit, dokter ikut terlibat, silakan dok, nanti bisa ditambahkan SKP-nya juga. Nah, kemudian ranah C yaitu pengabdian profesi dan masyarakat. Di sini memang kita dari Perdos Sriwijaya selalu mengadakan baksos, hampir selalu ya, setiap tahun itu selalu ada. Yang terakhir itu adalah yang diadakan oleh Hari Bakti Jaya. Itu lumayan banyak dokter-dokter yang berpartisipasi. Pengisiannya waktu itu melalui kuesioner kualitas hidup pada pasien nyeri pinggang. Dan langsung mendapatkan 3 SKP per tahun. Jadi dari secara online saja kita bisa mendapatkan SKP tambahan. Kemudian penyuluhan masyarakat bila memang dokter juga rajin, sekarang kan eranya juga memberikan edukasi secara virtual. Silahkan dok, nanti disertakan aja sertifikatnya sehingga dokter bisa mendapatkan SKP tambahan 3 SKP per tahun. Contohnya ini adalah salah satu yang diadakan oleh Perdos Sriwijaya. Kemudian untuk ranah C, apabila memang dokter ditugaskan di daerah bencana, jangan lupa dok untuk menyertakan surat tugas dari Perdosri karena ini dapat tambahan SKP, 2 SKP per kali atau per surat tugas. Sehingga ini bisa mendapat SKP tambahan juga buat dokter. Nah, kalau dokter memang rajin untuk ikut berorganisasi, silakan dokter menyertakan juga hal ini juga untuk kepengurusan baik dari PB, kemudian kolegium, perdosri cabang, ataupun hanya untuk menjadi panitia saja, karena dokter sudah mendapatkan SKP tambahan dan silakan disertakan dok. Kemudian saya rasa di sini banyak profesor, dokter, dan dokter yang memang rajin membuat publikasi ilmiah, apalagi di zaman pandemi ini memang banyak sekali medianya. Nah, kalau memang dokter mau mendapatkan SKP tambahan, menulis buku ajar itu cukup besar dok, sampai 20 SKP. Kemudian untuk publikasi di majalah ilmiah itu 5-15 SKP, dan publikasi di majalah populer itu mendapatkan 2 SKP. Nanti dokter bisa mengisi hal ini secara online di websitenya. Nah, kemudian untuk mengajar, kalau dokter memang mengajar secara terstruktur maupun tidak terstruktur, semuanya bisa mendapatkan SKP, seperti tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Nuri, ini sampai 12 SKP, dan di sini juga termasuk bimbingan dok, atau misalnya menilai, atau misalnya dokter membuat penelitian, membuat soal ujian, jangan lupa dok ditambahkan juga, karena memang ada SKP tambahannya, 0,1 SKP per kali.
Dan kalau sudah dimasukkan di dalam jurnal, bisa juga disertakan karena itu syaratnya apa yang dokter sudah kerjakan sehingga bisa dilampirkan nanti. Jangan lupa semua hal ini nanti dibuat dalam bentuk PDF untuk dimasukkan secara online, Dok. Nah, kemudian tips yang keenam, karena kita sudah memiliki website Perdo Srijaya yang sudah di-launching 14 Februari yang lalu, Dok. Silakan dokter membuka website tersebut di www.perdosrijaya.org, karena di situ dengan gampang akan dapat diisi borang secara online. Di sini dokter tinggal mengisi untuk loginnya, ya. Kemudian dokter masukkan email dan juga password dokter, dan kemudian akan tampil juga di sini, Dok, pengisian borang ini tadi ranah A, B, C, D, dan E. Dan ini dapat dokter cicil karena berkas ini memang sebaiknya disiapkan paling sedikit 6 bulan sebelumnya, Dok, supaya dokter tidak terlambat dalam pengurusan STR. Dan kalau dokter mencicilnya, maka dokter akan dapat mudah sekali untuk memantau juga, kemudian melihat ada kekurangan atau tidak. Tetapi memang kalau ada kekurangan, silakan dokter, kalau memang memerlukan bantuan kami dari P2KB ataupun tim humas, kami siap untuk membantu profesor, dokter, dan dokter sekalian. Baiklah, sekian dokter tips-tips dari saya. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat. Kita akan melanjutkan sesi selanjutnya karena kita akan melihat secara langsung bagaimana cara mengisi secara online P2KB yang akan dipandu oleh Dr. Balkis, yaitu mengenai panduan resertifikasi online P2KB Perdo Srijaya. Kepada Dr. Balkis Islamadina kami persilahkan.